Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibnu As-Sabiri. Kali ini kita akan membahas seputar berita yang viral, yaitu berita yang pernah diberitakan oleh BBC News Indonesia, yaitu dengan tajuk judul Paus Fransiskus akui kasus biarawati dijadikan budak seks oleh pastor. Nah, ini langsung diakui oleh Paus ya. Nah, ini beritanya memang sudah ada sejak 6 Februari 2019. Nah, ini Paus Fransiskus membuat pengakuan dalam lawatannya ke Timur Tengah. Kenapa ya teman-teman? Apakah karena di agama mereka itu tidak diperkenankan berhubungan badan dengan perempuan ya, kalau dia statusnya itu seorang pendeta, tapi yang namanya dia ini fitrahnya manusia kan diberikan Tuhan nafsu, tiba-tiba dikekang, akhirnya tersalurkan juga malah dengan cara yang tidak baik ya. Beda dalam Islam justru hubungan antara perempuan dan laki-laki itu tidak dilarang selama dia disahkan oleh agama, yaitu dengan nikah. Dan nikah itu fitrah manusia ya, itu tidak bisa dikebiri. Bahkan dalam Islam, apabila seseorang itu punya syahwat dengan perempuan ya, laki-laki dengan perempuan itu punya syahwat, lalu ketika dia betul-betul menginginkan syahwat itu istilahnya diluapkan, itu ada caranya dalam Islam, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara nikah. Bahkan Nabi bersabda, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak senang dengan sunnahku tidak termasuk golonganku, kata Nabi. Nah, inilah Islam tidak pernah mengebiri ya, tidak pernah mengebiri fitrah manusia tersebut. Baik, terkait dengan itu, kasus ini kayaknya memang ada kaitannya teman-temannya dengan fitrah manusia yang ketika dikekang, maka dia akan meledak, dan meledaknya seperti ini teman-teman. Seperti diakui oleh Paus Fransiskus bahwa kasus biarawati dijadikan budak seks oleh pastor. Bagaimana beritanya? Ini BBC ya teman-teman. Ini berita BBC ya, ini bukan berita hoax ya. Paus Fransiskus mengakui adanya kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan pastor-pastor terhadap sejumlah biarawati. Bahkan dalam satu kasus, beberapa biarawati dijadikan budak seks. Pernyataan Paus Fransiskus mengemuka dalam kunjungannya ke Timur Tengah. Diperkirakan ini merupakan pertama kalinya pemimpin gereja Katolik Roma tersebut mengakui pelecehan seksual yang dilakukan pastor terhadap biarawati. Menurutnya, pihak gereja mengetahui kasus-kasus ini dan tengah berupaya mengatasinya. Ini adalah jalur yang kami sedang tempuh, ujarnya. Paus Benediktus punya keberanian untuk membubarkan ordo Kusesteran yang pada tahap tertentu, karena perbudakan perempuan terjadi di situ. Tergolong perbudakan, bahkan hingga perbudakan seks yang dilakukan pastor atau pendirinya sendiri, kata Paus Fransiskus merujuk pendahulu-pendahulunya. Pria kelahiran Argentina itu mengatakan masalah tersebut masih terjadi, tapi utamanya di jamaat tertentu, khususnya yang baru-baru dan lebih banyak di wilayah tertentu ketimbang wilayah lainnya. Bulan lalu, organisasi Kusesteran Dunia yang bernaung di bawah gereja Katolik mengecam budaya bungkam dan kerahasiaan. Artinya bongkar saja ya, meskipun itu kedok agama dan lain sebagainya, yang mencegah mereka berbicara lantang ya. Jadi itu bulan lalu organisasi Kusesteran Dunia yang bernaung di bawah gereja Katolik teman-teman itu mengecam apa? Budaya bungkam dan kerahasiaan yang mencegah mereka berbicara lantang. Oke, sebetulnya kalau teman-teman pengen gali lagi ya kasus yang lebih besar dari ini, teman-teman coba download film Spotlight. Film Spotlight itu adalah film Hollywood ya, berdasarkan cerita nyata yang mana sebuah perusahaan surat kabar yang mampu lantang ya membuka kasus pelecehan seksual, bahkan homoseksual dan lain sebagainya yang terjadi di gereja, bahkan
kasusnya itu sampai ribuan teman-teman. Itu teman-teman silahkan cek nanti filmnya, itu dapat penghargaan ya, dapat penghargaan karena dia berani mengangkat cerita asli itu berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Itu kalau pengen merujuk ya yang lebih besar lagi. Oke teman-teman, kita kembali lagi baca beritanya. Kemudian beberapa hari lalu majalah perempuan Vatikan Woman Cotswold mengecam pelecehan itu yang dalam sejumlah kasus membuat biarawati terpaksa mengaborsi janin hasil hubungan dengan pastor. Bayangkan teman-teman, ya, artinya mereka ini padahal kan pengen suci dan semuanya. Kalau dalam kita ya mendingan nikah gitu kan, nikah aja gitu, biar legal, biar sah, ya. Padahal tindakan aborsi dilarang gereja Katolik, nah, malah mereka melanggarnya. Majalah itu juga menyebut bahwa gerakan Me Too kemungkinan lebih banyak perempuan bersuara menceritakan kisah mereka. Oke teman-teman, itu adalah berita yang dibuka sendiri ya oleh seorang Paus Fransiskus ya. Di mana-mana di beberapa gereja itu terjadi kasus justru biarawati dijadikan budak seks oleh pastornya sendiri. Dan kasus ini seperti yang sudah saya ceritakan bukan satu. Nah, terkait dengan hal ini teman-teman ya, kita ya dalam menyikapinya, kita tidak boleh juga ya mengklaim atau mencaci satu agama, tidak ya. Ya mungkin ini oknum atau lain sebagainya. Yang pasti ini hanya perbandingan saja antara agama Islam dan agama Kristen. Itu ada perbedaan dari segi pernikahan ya. Dan kita bisa lihat saja budaya orang Kristen yang di barat dan lain sebagainya itu beda sekali. Dalam Islam nikah itu sesuatu yang luar biasa ya, sakral. Oleh karena itu dalam Islam dia tidak mau ada zina. Itulah kenapa dalam Islam itu ada poligami. Poligami itu supaya jangan zina. Ya, poligami itu solusi supaya jangan terjadi yang namanya perzinahan. Jadi bukan malah menutup nikah atau melarang seorang pemuka agama menikah atau membatasi jemaahnya menikah, tapi anehnya membiarkan mereka berzina. Sehingga yang terjadi apa? Anak-anak yang lahir tidak ada statusnya. Ya akhirnya ujung-ujungnya jangankan ada status, seperti yang kita lihat tadi teman-teman, terlahir saja mereka tidak diizinkan oleh pelaku perbuatan zina tadi. Bayi yang tidak bersalah itu akhirnya diaborsi. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang dapat kita baca di berita ini. Moga-moga ini tidak terjadi ke depannya. Hadanallah jazakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.